Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bisa bersua dalam kajian online kitab Riyadhus Shalihin, Majlis Rebuan Umrah House. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap Allah curahkan, Allah limpahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan seluruh umatnya yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Muslimin dan muslimat, pemirsa yang berbahagia, kajian kitab Riyadhus Shalihin kita masih di dalam bab yang ke-17, yaitu kewajiban melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kami bacakan terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika turun firman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para sahabat Rasulullah SAW merasa berat dengan ayat ini. Ya, merasa berat dengan ayat ini. Maksudnya adalah kalau yang tersembunyi di dalam hati harus diperhitungkan, harus dihisab, maka ini berat sekali. Maka kemudian mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersimpuh dan berkata, wahai Rasulullah, kami diberi beban amalan yang kami mampu menunaikannya, seperti sholat, jihad, puasa, dan sedekah. Tetapi ayat yang turun ini kami tidak mampu menunaikannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian ingin seperti dua kaum
yakni ahlul kitab sebelum kalian, ya, Yahudi, Nasrani, yang mereka mengatakan kami mendengar dan kami menyelisihi. Sami'na wa asoina. Kami mendengar dan kami menyelisihi. Tetapi katakan, sami'na wa ato'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan kami menaatinya. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Dan ketika para sahabat sering membacanya dan lisan mereka terbiasa dengannya, membaca sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Perintah apapun yang datang dari Rasulullah disikapi dengan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dibiasakan, diulang-ulang. Ini sebagai bentuk ketaatan, kesigapan dalam setiap mendengar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini diulang-ulang oleh kemudian Allah menurunkan firman-Nya ayat setelahnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini turun dalam rangka memuji Rasulullah dan para sahabatnya yang beriman dan kemudian mereka taat. Sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, sami'na la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Jadi setelah para sahabat mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, Allah menurunkan ayat ini sebagai bentuk pujian kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang sami'na wa ata'na, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Setelah mereka melaksanakannya, Allah menurunkan firman-Nya, ya, ayat berikutnya yang menasakh atau menghapus ayat tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat yang berikutnya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang dilakukannya dan ia mendapat siksaan dari kejahatan yang dia kerjakan. Kemudian mereka berdoa, Rabbana la tu'akhidna. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami. Inna sina, jika kami lupa, akhtana, atau kami tersalah. Kemudian Allah berfirman, iya. Allah menjawab, merespon doa mereka dengan iya.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Kemudian Allah berfirman, iya. Allah tidak membebankan. Allah menjawab, iya. Oke. Jadi Allah tidak membebankan kepada umat ini seperti beban orang-orang terdahulu yang sangat berat, menyusahkan. Kemudian mereka, para sahabat juga berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Allah berfirman, iya. Dijawab oleh Allah, iya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna. Dan maafkanlah kami. Waghfir lana. Dan ampunilah kami. Warhamna. Dan rahmatilah kami. Warhamna. Warhamna. Dan rahmatilah kami. Anta maulana. Sesungguhnya Engkau penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami dari orang-orang kafir. Allah berfirman, iya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran dari ayat yang biasa kita baca pagi dan petang, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai dengan fangsurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ketika turun ayat itu, khususnya ayat yang berbunyi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, ya, apa-apa yang kau tampakkan dan apa yang kau sembunyikan di dalam hati, yuhasibukum billah. Ini yang membuat para sahabat, bagaimana ini, hayalan, suka menghayal yang aneh-aneh kan, bisikan setan, ya, banyak sekali nafsu terkait dengan apa aja. Wah, ini kalau dihisab betapa beratnya. Sahabat, oke lah, sholat, zakat, sampai berjihad pun mereka sanggup. Tapi kalau bisikan hati ini harus dihisab, betapa setiap hari ini kita, apalagi yang jomblo-jomblo ini ya, banyak bisikan-bisikan, maka ini tentu sangat memberatkan kalau dihisab. Tetapi ketika Rasulullah mendapat keluhan seperti itu, tetap dimotivasi oleh Rasulullah. Jangan kalian seperti pendahulu kalian, ahli kitab, Yahudi Nasrani, suka ngeyel, suka menyelisih perintah Allah. Ngakunya mendengar, tapi tidak mau taat. Sami'na wa asoina. Nah, akhirnya para sahabat menerima anjuran saran Rasulullah ini, sehingga mereka mengatakan, Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sampai berlangsung beberapa lama, beberapa waktu, sehingga kemudian Allah memuji mereka. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini pujian Allah, apresiasi Allah kepada Rasul dan para sahabat. Mereka beriman tanpa membeda-bedakan, mereka sami'na wa ata'na dan selalu mengatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mohon ampunanmu ya Allah, dan yang kepadamu lah kami akan kembali. Tunduk, patuh, sami'na wa ta'na, dan menyerah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kemudian memberikan kemudahan, menasakh, menghapus ayat yang di atas tadi dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh kami tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan
kemampuannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita terhadap hukum syariat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Sami'na wa ata'na. Semestinya kita nggak perlu ini wajib apa sunnah ya. Selama itu perintah dari Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti harus kita tunaikan. Dan tentunya salah satu karakter ciri ajaran Islam adalah sesuai dengan kemampuan kita, tidak melebihi batas kemampuan kita. Banyak diskon-diskon, banyak courting. Ketika kita dalam kondisi lemah, dalam kondisi ada uzur, sholat semestinya berdiri. Kalau ada halangan, ada uzur, kita sakit misalnya, boleh kita duduk, bahkan boleh berbaring. Begitu juga terkait dengan wudhu. Ketika kita berhalangan, ada uzur, maka ada alternatifnya, yaitu tayamum dan lain sebagainya. Banyak sekali. Sampai pada hal yang sifatnya hati juga tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam." Sesungguhnya Allah tidak mencatat setiap yang terbetik di dalam pikiran manusia, hati manusia, selama belum dilakukan atau diucapkan. Jadi angan-angan kosong yang ada dosanya, ada maksiatnya, pikiran-pikiran Victor, apa Victor? Pikiran kotor, bisikan-bisikan, ya. Itu selama tidak diucapkan atau dilakukan, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita harus membiasakan pikiran-pikiran kotor. Bukan berarti kita harus membebaskan hati pikiran kita dikotori oleh bisikan-bisikan. Kita tetap harus berusaha menjauhinya. Kalau ternyata terlintas bisikan hayalan seperti itu, segera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita istighfar. Makanya ayat yang berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Isinya adalah doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau hukum kami terhadap apa-apa yang kami lupa atau kami tersalah. Ya Allah, jangan kau bebani pada kami beban yang kami tidak sanggup. Ya Allah, jangan kau bebankan pada kami sebagaimana beban-beban orang sebelum kami yang kami tidak sanggup. Ini doa ini harus biasa kita baca. Ya. Harus kita baca agar Allah memberikan kemudahan kepada kita. Dan jangan lupa, kita terus memohon kepada Allah, minta maaf, wa'fu anna, waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkanlah aku dan ampunilah aku. Apa bedanya maaf dengan ampunan? Fu'anna maksudnya adalah ketika kami melakukan menjalankan perintah-perintahmu ada kekurangan-kekurangan, maafkanlah ya Allah kekurangan itu. Enggak sempurna, enggak lengkap. Ya, minta dimaafkan oleh Allah. Waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah. Maksudnya minta ampunan adalah ketika kita melanggar aturan, melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Warhamna, dan sayangi rahmati kami ya Allah. Maksudnya adalah agar Allah merahmati kami, kita semua membimbing, kita semua tetap di atas jalan yang lurus. Jadi kita bisa ngaji, kita bisa istiqomah, bisa sholat. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali doa ini kita ulang-ulang dan kita resapi. Pagi, minimal pagi dan sore. Dengan khusyuk, Rabbana la tu'akhidna. Tentu dengan mengerti artinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Sampai warhamna, rahmati kami agar kita tetap dibimbing oleh Allah, disayangi oleh Allah, dijauhkan dari hal-hal yang tersesat.
Dan di penghujung itu, anta maulana, kita mengakui, mengimani bahwa Allah lah penolong kami. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Fansurna alal qawmil kafirin, dan tolonglah kami ya Allah dari kaum-kaum kufar. Semua jenis kekufuran. Kita minta tolong pada Allah, dilindungi. Dan siapa rajanya kekufuran? Rajanya orang kafir ya iblis, ya setan. Segala macam bentuk kekufuran. Propaganda orang-orang kafir yang bekerja sama dengan setan, dengan iblis, ingin menjatuhkan kita, ingin membunuh kita, ingin menghabisi kita. Kita bermohon pada Allah, insya Allah Allah akan dilindungi. Allah akan mengijabah doa-doa kita. Ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah setiap perintah Allah kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Dengan ringan hati, ringan tangan, ringan kaki kita tunaikan dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya Allah akan mengampuni kekurangan-kekurangan kita kalau kita bersungguh-sungguh. Allah akan menerima amal ibadah kita kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dan ikhlas. Demikian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.